Tuhan nyata atau hayalan? Ada. Bagian 2. Ya tinggal kita maunya gimana gitu. Yang kurus, yang gembrot ya. Dengerin tiketnya loh, ditungguin jawabannya gimana? Apakah Ya, ada? Pak Tiketnya gimana? Perihal itu pertanyaan Mas Adit. Pak Aan, Pak Tony, Pak Denny, Pak Soalnya ini Adit, dan pertanyaan Pak sama semua. Akbar gitu ya. Itu sudah begitu jauh gitu ya ke fasilitas di surga itu apa saja gitu ya. Menunya di surga apa aja ya. Ya, terus servisnya apa aja yang gitu didapatkan di surga gitu ya. Nah, sebelum jauh sampai ke sana, ada pertanyaan yang mungkin harus dilewati terlebih dahulu gitu. Apa tuh? Ya. Percaya nggak ada surga? Loh. Percaya. 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 Apa cara kita meyakini ya bahwa surga itu ada? Caranya bagaimana supaya kita yakin nih bahwa surga itu adalah sesuatu yang benar-benar kita yakini ada, ya, ada penjelasannya yang kita benar yakin, bukan sekedar doktrin gitu kan, atau sesuatu yang sifatnya budaya lah atau kebiasaan lah. Ya kita hanya ibaratkan itu hanya mengikuti apa yang dipercaya oleh orang tanpa kita bisa menjelaskan ya bagaimana ya jalan kita percaya bahwa surga itu ada. Jalannya bagaimana? Jalan ke percayanya itu gitu loh. Oke. Kalau saya? Iya, silakan. Kalau saya ya yang udah bukan rahasia umum lah. Saya rasa semua juga begitu. Karena kita tahu firman dari Allah itu ada jelas di Al-Qur'an dan kita sering baca itu berkali-kali gitu. Ya, jadi kita emang yakin bahwa surga itu ada, begitupun dengan neraka. Nah, oke, itu berarti kan keyakinan kita kepada surga didasarkan atas firman suci. Ya. Suci. Lah pertanyaan dia Rocky Gerung kan dia mengatakan kitab suci fiktif. Enggak, beda Pak Agung. Tadi fiksi. Fiction. Jadi gini, fiction itu contoh gini Pak Agung. Imajinasi kita mau sekreatif apapun, kita tidak bisa, bahkan tidak boleh mengimajinasikan Allah, betul nggak? Kita nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh, kita udah close itu. Kita nggak boleh kita mungkin boleh mengimajinasikan surga dan neraka bentuknya macam-macam lah, ya kan? Kalau secara singkat sebenarnya Rocky Gerung itu dia percaya kitab suci atau tidak sih sebenarnya? Jadi dia itu kalau terkait masalah private dia nggak akan buka ke publik. Rocky itu kayak gitu. Nah kalau kita jawaban yang terang gitu lah ya, artinya kita kan di sini kan jawaban secara terang gitu ya, tidak memakai istilah yang sulit untuk dipahami ya. Langsung aja gitu kita bertanya gitu ya ke beliau kalau beliau ada gitu ya. Sebenarnya mungkin yang mewakilinya ya. Boleh. Iya, saya kenapa bilang boleh mewakili karena saya setuju dan mengerti pendapat dia yang disebut fiction itu. Saya boleh sambung sedikit lagi? Silakan. Oke, sebenarnya ini nggak sulit untuk dipahami menurut saya Pak Agung, karena saya udah jelasin bahwa bahasa kita atau kosakata kita nggak mampu mewakili si fiction dalam bahasa Inggris. Saya lanjut lagi. Tadi udah saya kasih analogi sederhana bahwa surga dalam imajinasinya Pak Agung dan saya dan yang lain berbeda-beda. Begitupun neraka versi Pak Agung dan lain-lain juga berbeda-beda. Siksaannya, bentuk panas si api nerakanya itu beda-beda pas dalam imajinasi kita, dalam ketakutan dan angan-angan kita pasti beda. Saya yakin 100%. Karena saya paham poin itu. Nah, yang kedua, yang disebut fiction itu gini. Kita menghidupkan imajinasi bahwa surga itu akan kita rasakan, atau sebaliknya hukuman yang ganjaran yang nggak bagus untuk kita yang banyak meninggalkan kewajiban kita selama dunia, itu neraka itu. Nah, itu akan tiba di telos. Nah, telos itu dalam bahasa Yunani adalah tujuan akhir disebutnya. Jadi imajinasi kita itu masih berjalan Pak Agung, dan itu berubah-ubah sampai kita ketemu di akhir itu. Dan akhirnya kita tahu sendiri jelas, kita yang rasain, oh ini surga, oh ini neraka. Itu telos disebutnya. Kalau dalam penjelasan si Rocky Gerung itu, telos dalam bahasa Yunani. Kalau menurut Om Agung kan tadi bilang kalau kayak surga, neraka itu kan ada apa enggaknya itu. Nah, itu kan sebenarnya itu kan udah ditulis sudah di Al-Qur'an ya. Iya.
Nah, permasalahannya tadi kitab suci katanya fiksi. No, Fiksi. fiksinya beda. Gerung aja, kita jangan lari ke gerung. Ya, oke. Itu di sini aja. Pendapat Rocky Gerung lah. Ya, itu mah versinya Rocky Gerung ya. Berarti nggak sepakat dengan Ya, gerung. pokoknya kita aja dulu dah. Sepakat ya. Politik ke sono. Jangan menyalahkan orang lain. Kita di sini tujuannya untuk Nah, itu kan katanya pernah ada di Al-Quran udah tertulis ya itu Iya. kayak surga dan neraka. Oke. nah itu Jadi lupa itu. Apa itu? kalau saat benar enggak di surga itu semuanya bebas. Balik lagi ke poin awal gitu. Jadi Iya. bagaimana? Iya, jadi Benar apa kalau enggak gitu. seandainya kayak di surga atau di neraka kan emang itu udah dijelasin di Al-Quran udah ada itu. Kalau untuk kayak kita orang kan baca Al-Qur'annya masih dandut kayak orang motor mau mati itu. Dan mungkin Om Agung kan udah apal sampai ke ujung sono Sampai gitu. keluar. Gitu ya. Itu kalau untuk menuju ke sono itu pasti udah ada tulisannya di Al-Qur'an kan udah ada bacaan di Quran. Itu gimana sih kalau pengen menuju ke sono tuh apakah sholatnya harus rajin atau gimana gitu? Apa yang ketemu harus itu? amalnya banyak gitu? Surga itu. Ya. Yang nggak surga doang, maksudnya Semuanya. neraka juga kan Ya. ada jalurnya masing-masing. Kalau kan. neraka positif. Udah Iya. nggak usah apa-apa, Harusnya udah begini-begini nyebur katanya. gitu. Itu kan emang di Al-Quran udah ada tulisannya kan, udah ada garisnya gitu. Surga itu sebenarnya ada gitu. Ya, Apakah silakan itu Pak Agung. benar? Oke ya, jadi sebelum sampai ke situ, saya berpendapat bahwa kitab suci yang dimaksud oleh Rocky Gerung itu bukan Al-Quran ya. Bukan. Bukan ya. Bukan. Karena dia nggak pernah nyebut itu. Bukan Al-Quran ya. Entah kitab suci apalah ya. Iya, intinya kitab. Jadi kalau Gitu aja. menurut saya bahwa Iya. Al-Quran itu Lagi di adalah sesuatu yang pasti gitu ya. Iya. Kenapa gitu loh? Ya. Bagaimana cara kita membuktikannya? Yang pertama bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang terindra ya. Artinya Al-Quran itu bukan barang goib, paham? Iya. Ada kan di rumah ada kan? Di rumah ada Al-Quran, ada semua ya Al-Quran ya. Bisa kita pegang, bisa kita cium, bisa kita jilat kan? Karena barangnya ada Al-Quran itu. Beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan tadi kan nggak bisa kan? Tapi kalau Al-Quran itu bisa gitu. Bisa kita indra gitu. Nah, artinya bahwa untuk membuktikan Al-Quran ya, karena barangnya ada ya, terindra ya, berarti kan sesuatu yang memang bisa kita pelajari gitu ya. Nah, emang Jalan. sebenarnya kalau Al-Quran itu kan bukannya kita sekedar untuk mempelajari, emang itu kan kunci utamanya orang Muslim. Iya. Itu kan Segala ada sesuatu. semua kan di Segala Al-Quran sesuatu. itu. Sendi Jadi- kehidupan. Jadi yang saya tanyain yang tadi itu memang itu mungkin terlalu jauh ya ke sononya gitu. Itu apakah benar Nah, yang kita dengar dari nah, orang? tapi- Kan yang tadi Oke. Pertanyaan yang menarik. Iya. Ya. Oke, nah Ya, saya melanjutkan itu ya. ada apa Saya melanjutkan, oke. Hmm. Oke, setelah kita sepakat bahwa Al-Quran itu memang sesuatu yang nyata ya, bukan Ah, goib ya. bukan Jelas. goib. Tinggal pertanyaannya adalah ya, kenapa kita percaya ya isi Al-Quran itu? Kenapa kita percaya? Kenapa kita percaya? Tentunya kan berarti kan benar, makanya kita percaya kan. Iya, betul. Artinya kalau salah kan kita nggak percaya. Artinya bahwa Al-Quran itu tidak mengandung kesalahan sedikit pun. Betul. Pasti 100% benar. Karena kalau 100% betul. ada kesalahan berarti kan itu bukan firman Tuhan kan? Kan firman Tuhan Wah, nggak mungkin salah. Ya kan. Nah, sekarang kita buktikan lah ya bahwa Al-Quran itu memang benar gitu ya. Oke. Ya. Dari sisi bahasanya ya, bahasa Al-Quran itu bahasa sangat indah sekali kan? Yang bahkan ini diakui ya, oleh para sastrawan ya pada zaman Nabi ya, bahwa bahasa Al-Quran itu adalah tidak ada yang bisa menamakan gitu. Iya, betul. Karena Saya setuju. bahasanya memang sangat indah sekali. Bahkan sempat dianggap syair ya dulu ya. Iya. Zaman Nabi saya pernah dengar. Itu dari sisi bahasa ya. Karena itu kan pedoman orang Muslim ya itu. Jadi orang Arab Al-Quran itu. pada masa itu tuh nganggep bahwa itu syair karangan karena terlalu indah gitu.
Jadi Saya pernah dengar itu. pertanyaan Mas Andi tadi belum Belum kejawab. belum dijawab lagi. Ini masih prolog. Ini prolog ini. Nah, itu pertama kan tadi pertanyaannya kan kenapa kita percaya Al-Quran gitu kan pertama gitu ya. Pertama satu dari sisi bahasa. Sampai ke sana. Dari sisi bahasa bahwa Al-Quran itu tidak mungkin 31 juz. Al-Quran itu tidak mungkin karangan manusia. Kenapa? Karena Sangat tidak mungkin. dari sisi bahasanya saja itu manusia tidak ada yang pernah bertutur kata ya, membuat syair, membuat puisi sehingga Al-Quran itu belum pernah ada dan itu diakui oleh para sastrawan di Arab pada saat itu.